Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, beliau dididik langsung oleh Rasulullah berpuluh-puluh tahun, dan dari cerdasnya memang beliau adalah keponakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali dari cerdasnya sampai diambil mantu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan sahabat Ali adalah pintunya. Beliau pernah mengatakan, sahabat Ali ini, dalam kita menjalankan suatu ibadah, fokus pemikiran kita jangan yang penting kita bisa melakukan. Itu satu kekeliruan. Sekali lagi, dalam kita melakukan suatu ibadah, apapun bentuknya ibadah yang akan kita lakukan, fokus pemikiran kita jangan hanya bagaimana bisa melakukan. Ya, jangan itu. Terus apa fokus pemikiran kita ketika kita akan melakukan satu ibadah? Fokus pemikiran kita adalah bagaimana ibadah yang akan dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu yang penting diterimanya, bukan melakukannya. Yang penting diterimanya. Iya. Ada orang melakukan ibadah tapi tidak diterima, tidak ada artinya. Mungkin para jamaah bertanya, apa ada ibadah yang tidak diterima? Ada, banyak, ya, termasuk puasa. Dengan sorih, dengan jelas Rasulullah mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan barokah, tidak mendapatkan berbagai kebaikan dari ibadah puasa, tapi hanya mendapatkan haus dan lapar. Berarti kan tidak diterima ibadahnya. Ini Rasulullah yang mengatakan. Wa qiyasan ala dzalik kam min musallin laisa lahu min sholatihi illal harakah. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah sholat tidak dapat manfaat dari sholatnya kecuali gerakan-gerakan saja. Mudah-mudahan termasuk bukan kita. Kita termasuk orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat ibadah diterima itu berapa? Intinya ada empat. Dan ini harus menjadi pegangan dalam hidup kita, supaya ibadah kita semuanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Iya, syarat-syarat ibadah diterima oleh Allah. Tapi intinya ada 4. Yang pertama, ibadah yang didasari dengan ilmu. Apapun yang akan kita lakukan didasari dengan ilmu. Iya. Mestinya dalam ilmu juga berbicara tentang niat. Tentang apa? Niat. Walaupun beberapa hari yang lalu sudah pernah saya sampaikan, Rasulullah mengatakan ada umatku, sebagian umatku yang amalnya di alam dunia itu tidak begitu banyak. Amalnya tidak begitu banyak. Tapi nilai amalnya dalam buku amalnya seakan-akan dia umurnya ratusan ribu tahun, dan dia akan menempati surga yang tertinggi. Tidak begitu banyak. Iya. Rahasianya apa? Rahasianya karena pandai berniat. Jadi niat ini punya peranan yang sangat amat penting. Pandai berniat. Saya dari rumah mau ngaji ke sini, itu niatnya macam-macam. Termasuk ada santri yang suruh bawa dompet.
Mestinya kalau dompet isinya apa? Uang. Kenapa Abu Ya mau ke mujahidin bawa dompet? Barangkali di jalanan ada orang yang membutuhkan. Tapi sampai sini tadi tidak ada yang membutuhkan. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat. Ini salah satu cara. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi menerangkan masalah ini. Ya, ada 10 macam malah. Orang mau berangkat sholat Jumat, 10 niat. Nanti kalau di jalanan ada orang mau ngangkat barangnya, ndak bisa, aku akan rewangi. Nanti di jalanan ada sesuatu yang mengganggu jalannya orang, aku akan singkirkan. 10 niat. Sampai di masjid ndak ada yang terjadi. 10 niat itu tetap. 10 niat itu apa? Tetap. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah cerita para jamaah, ada orang hidup di dunia miskin, bukan sekedar sangat miskin. Saya selalu berdoa mudah-mudahan umatnya Nabi Muhammad SAW ya jalan rizkinya dilancarkan oleh Allah, rizkinya penuh barokah, dan mudah-mudahan tidak menjadi orang miskin, tidak menjadi orang miskin. Rasulullah itu memerangi kemiskinan. Rasulullah itu paling benci kepada orang yang nganggur. Baru saja tadi malam saya membaca satu kitab, kemudian ada orang datang kepada Rasulullah minta, ya Rasulullah, aku butuh sesuatu. Bukan Rasulullah tidak mau memberi. Memberi itu pahalanya banyak, ya. Dan perlu jadi catatan, minta itu darurat. Minta itu apa? Darurat. Kalau sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu kecuali harus minta, itu minta. Tapi kalau minta menjadi pekerjaan, kerjanya minta-minta. Hadis sahih ini para hadirin. Orang yang pekerjaannya minta-minta, apalagi bentar lagi mudik ya. Itu ada yang mudik sewanya 1 mobil besar. Dan rumahnya di desa mewah. Ternyata di Jakarta usahanya minta-minta. Iya, itu sesuatu yang tercela. Kata Rasulullah, orang yang usahanya minta-minta, itu nanti di akhirat tidak ada dagingnya, hanya adanya tulang. Jadi nanti kalau kita di akhirat lihat ada orang kok berjalan hanya tulang saja, itu berarti orang yang di dunia pekerjaannya apa? Minta-minta. Begini para hadirin yang tadi malam saya baca. Ada orang minta sama Rasulullah. Memang kalau bisa kita jangan menolak orang yang minta. Kalau bisa kita jangan menolak orang yang minta. Barangkali dia minta karena darurat. Orang datang kepada Rasulullah. Iya, Rasulullah mengatakan, dia minta. Kelihatannya bukan darurat. Hanya karena malas. Karena apa? Malas. Rasulullah tanya, hartamu yang bisa dijual apa? Kata orang itu, 2 ya Rasulullah. Apa saja? Selimut. Yang kedua, mangkok. Mangkok yang dari tembaga itu. Rasulullah ke masjid, beneran sahabat lagi banyak di masjid. Kamu pulang, ambil 2 hartamu bawa sini. Selimut dan mangkokmu. Ketika datang orang itu, Rasulullah mengadakan lelang. Ngerti lelang? Para sahabat, kata Rasulullah, aku mau lelang barang. Siapa yang mau beli? Ini selimut ini kira-kira harganya berapa? Sahabat mengatakan paling 1 dinar ya Rasulullah. Siapa yang mau beli? Di pojok angkat tangan. Aku yang mau beli ya Rasulullah. Diberikan selimutnya, kasih 1 dinar. Mangkoknya ini kira-kira berapa harganya? Kata para sahabat itu juga 1 dinar ya Rasulullah. Siapa yang mau beli? Di pojok sana ada yang datang, aku beli. Berarti dapat uang berapa? 2 dinar. Rasulullah ngomong, nih 2 dinar, besok kamu beli pikulan, tahu pikulan? Dan beli tali dengan 2 dinar ini. Untuk apa ya Rasulullah?
cari kayu bakar. Pagi-pagi berangkat cari kayu bakar, nanti siang-siang ke pasar dijual. Baik ya Rasulullah. 10 hari kemudian atau setengah bulan kemudian orang itu datang lagi ke masjid. Rasulullah bertanya, bagaimana pekerjaanmu? Alhamdulillah ya Rasulullah, modalnya 2 dinar sekarang sudah 10 dinar. Sudah berapa? 10 dinar. Ini baru setengah bulan. Kalau 2 bulan berapa dinar? Kalau 1 tahun berapa? Sampai muncul satu pernyataan, satu kata-kata, al-harokatu barokah. Al-harokatu barokah. Bergerak, mencari rizki, itu pasti Allah akan memberi barokah. Sering saya sampaikan, hidup jangan pesimis, tapi hidup harus selalu optimis. Selalu apa? Optimis. Optimis itu dalam bahasanya Rasulullah ar-roja. Hidup selalu ada harapan. Selalu ada apa? Harapan. Sebab Allah itu mengikuti apa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita penuh harapan, harapan-harapan itu akan diwujudkan oleh Allah. Tapi hidup putus asa, ya, wah, bahaya. Apalagi sampai diucapkan. Hati-hati ucapan-ucapan. Jangan sampai mengatakan, dasar ini kelihatannya takdirnya dari Allah, nasib saya ini nasib melarat ini. Ini jangan sampai keluar ucapan gini. Ini hadis sahih Rasulullah mengatakan, al-bala muwakkalun bil manatik. Al-bala muwakkalun bil manatik. Kebanyakan bencana itu munculnya dari lisannya sendiri. Lisannya ngomong, aku ini potongannya orang miskin. Allah dengar apa enggak? Dengar. Ngomong, malaikat dia punya dhon, punya persangkaan kepadaku yang kurang baik. Miskinkan saja. Na'udzubillah min dzalik. Maaf para hadirin, saya sering nyinggung. Iya, kemarin di Benda ada acara buka bersama dan ada wamen, wakil menteri yang khusus pekerjaannya diperintah oleh presiden mempercepat mengangkat kemiskinan rakyat Indonesia. Mempercepat. Saya ngomong, bagus Pak, biar saya kalau ke desa-desa tidak melihat ada rumah tulisannya merah. Kalau tulisannya merah, tulisannya apa? Keluarga miskin. Sebetulnya orang Islam tidak miskin. Orang Islam harus mampu. Orang Islam harus apa? Mampu. Mampu. Iya, pintu langit selalu dibuka. Kita bisa berdoa, tapi doa saja tidak cukup, harus ada harokat, harus ada gerakan. Seperti santri belajar. Allah maftah alaina ya Allah futuhal arifin. Doanya ratusan kali. Allah maftah alaina ya Allah, bukakan hatiku. Tapi tidur terus, tidak mau belajar. Kira-kira dibuka enggak hatinya sama Allah? Enggak. Ya, ini Allah sudah janji. Allah akan memberi kalau manusianya mau bergerak. Iya, ini pelajaran bagi kita. Saya kepengin malah bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita selalu punya kreativitas. Anak cucu kita supaya punya harapan ke depan.